Jumpa lagi dengan Sabda Agung. Hai orang-orang yang suka membaca Alkitab. Bacalah dalam hati, simpan dalam pikiran, supaya kamu ingat. Ya, tahukah kalian, di Alkitab ada tanggalkan kasut, buka alas kaki, kalau kita ke tempat suci. Waktu itu perjanjian lama di tempat kemah pertemuan. Ya, ini ada Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Yosua 5 ayat 15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata pada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Jadi tanggalkan kasut kalau ke tempat suci. Ini yang dilakukan orang Yahudi, agama Yahudi, ya, Yudisme. Kalau baju gamis, daster-daster, ya Yahudi itu memang pakaiannya zaman dulu, zaman-zaman Yahudi Ortodok, ya. Ada di Keluaran 28 ayat 4 dan 31. Ya, baju gamis itu Keluaran 39 ayat 22. Imamat 8 ayat 7 ada baju gamis. Jadi orang Yahudi pakai baju gamis, destar, pakai topi, pakai ikat-ikat segala macam, ya. Itu Yahudi Ortodok. Air sembayang, ya. Ada di Keluaran 40 ayat 30. Juga Keluaran 30 ayat 20-21. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, ya. Jadi kalau masuk tempat suci harus membasuh kaki dan air dengan air, ya. Supaya mereka jangan mati, katanya. Jadi tempat suci itu jangan dikotori. Jadi tubuh manusia itu harus ambil air sembahyang. Ayat 21, itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Bagi dia dan bagi keturunannya, turun-temurun harus memakai air sembahyang orang Yahudi. Ada di Keluaran 40 ayat 30, Keluaran 30 ayat 20-21, ya. Air sembahyang. Eka, akikah. Ini orang Yahudi duluan yang mulai, ya. Akikah, eka itu orang Yahudi. Kitab Imamat ayat 12. Kitab Imamat 12 ayat 6. Kitab Imamat 12 ayat 6 ini. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Itu akikah, ya. Orang Yahudi sudah melakukan akikah, eka, ya. Air sembahyang, baju gamis, ya. Orang Yahudi udah, ya. Teman-teman, ya. Kiblat. Nah, ini kiblat, ya. Orang Yahudi, Daud waktu itu berdoanya menghadap kiblat. Kiblat Allah, Baitullah di Yerusalem. Nah, ini kita ambil di Daniel 6 ayat 11, ya. Kitab Daniel 6 ayat 11, ya. 3 kali sehari demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel sudah biasa, ya. 3 kali sehari berdoa kepada Allahnya menghadap kiblat di Yerusalem. Karena Yerusalem itu ada bait Allah, ya. Itu sebenarnya kiblat ini bukan di kitab Daniel 6 ayat 11, ya. Ada di 1 Raja-Raja 8 ayat 22 dan 38, ya. 2 Tawarik 6 ayat 24 dan 38, ya. Ada
1 Raja-Raja 8 ayat 22, ayat 38, ayat 44, ayat 44, ayat 54. Ada kiblat. Dulu orang Yahudi, ya, Israel lah, orang Israel. Wanitanya kalau menutupi malu, mereka pakai cadar. Akhirnya perempuan sundal, PSK, pekerja seks komersial ya, zaman dulu, nabi-nabi dulu ya, zaman Yahudi ya, Israel ya, pas keluar dari Mesir ya, itu ya memakai cadar. Perempuan sundal itu memakai cadar, menutup muka. Kalau nggak percaya nih, saya bacakan ya. Cadar biasa digunakan untuk perempuan sundal. Istilah sekarang PSK. Wanita di Israel yang memakai cadar biasa dilakukan oleh perempuan sundal PSK. Menutupi wajahnya agar tidak malu, tidak ketahuan wajahnya, tidak terlihat oleh tetangga atau orang yang menidurinya. Ya. Kejadian 38 ayat 15. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Ya. Ayub 24 ayat 15. Ayub 24 15 ya. Di kitab Ayub 24 ayat 15, orang yang berzina menunggu senja. Pikirnya jangan seorang pun melihat aku, lalu dikenakannya tudung muka, ya. Jadi orang-orang yang pakai cadar itu zaman dulu itu di Israel ya perempuan sundal, ya, supaya tidak diketahui gitu, tidak terbuka aibnya. Yang menidurinya pun tidak tahu wajahnya karena zaman dulu nggak ada listrik, malam kan, senja malam, wajah ditutup, udah nggak tahu gitu. Jadi Israel, Yahudi lebih dulu akikah, kiblat, cadar, ya, air sembahyang. Mereka lebih dulu, sunat lebih dulu, ya. Karena umur 8 tahun anak laki-laki Israel harus disunat. Sunat itu tanda perjanjian Allah dengan Bani Israel, atau perjanjian Bani Israel dengan Allah. Itu titah Allah sendiri, harus disunat umur 8 hari anak laki-laki Israel. Sekian.